Baik, semua. Alhamdulillah. Baik, ya. Oh, Baik, bisa dimulai, Ibu. ya, mangga. Ya, Satu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nelwati, Bapak dan Ibu peserta diklat, Kepala Perpustakaan Sekolah Berbasis E-Learning yang berbahagia. Tentunya Bapak dan Ibu masih semangat ya. Setelah menikmati libur panjang, harus semangat. Baik, pada pagi hari ini akan ada materi kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi kepustakawanan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nelwati MSI. Beliau adalah salah satu pustakawan utama di Perpustakaan Nasional RI. Materi berlangsung mulai pukul 8 hingga pukul 9. Dilanjutkan dengan forum diskusi. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kepada Ibu Nelwati kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, kena di mute ya. Gimana, sehat nih semua ya? Saya harap demikian ya, meskipun libur panjang ya. Ya, meskipun libur panjang kita tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Yang habis libur panjang ya, harap swab ya supaya tidak mencemari teman-teman lainnya gitu ya kan ya. Baik Bapak Ibu, ini pesertanya tentunya kepala perpustakaan sekolah semua ya. Ya, saya harap demikian ya. Tetapi kalaulah tidak, nanti to be barangkali ya akan menjadi kepala perpustakaan sekolah. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga tidak panjang-panjang ya, jadi kita langsung mulai aja. Terima kasih ya. Saya ucapkan dulu selamat datang ya, yang terhormat Bapak Ibu peserta diklat kepala perpustakaan sekolah ya, yang diikuti tentu oleh ya, kalau secara kuantitatifnya itu ada sebanyak ya plus minus 600 orang, so much ya. Tapi nanti Anda ini akan di break out ya, akan dipisah dibagi gitu ya dalam angkatan-angkatan ya. Nanti Anda juga terakhir harus memberikan seperti evaluasi seperti itu ya, evaluasi dan straight away jawab langsung gitu ya setelah saya memberikan bahan. Nah tentu ya nggak lama-lama ya, tapi saya anyway saya berikan juga waktulah ya, minimal sampai jam terakhir jadwal ini, yaitu sampai jam 14 ya kalau nggak salah ya. Ya, sampai jam 14 ya. Saya beri waktu sampai jam 14 ya. Karena apa? Karena saya sendiri memberikan materi ini plus minus 1 jam. Tapi kalau misalnya tidak sampai 1 jam atau kurang dari lebih dari 1 jam, ya itu berarti sisanya Anda bisa pergunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, anyway, kita juga bisa diskusi ya, diskusi juga ya. Jadi apa-apa yang perlu ditanyakan, mangga atuh ditanyakan ya. Tapi anyway, plus minus ini online ini this is my first time ya. Ini waktu saya pertama kali untuk diklat sebenarnya. Tapi kalau untuk narasumber sih udah banyak gitu ya kan. Dan ini the first experience ya. Nah, baik. Nah, baik, kita masuk kepada materi kita ya. Materi kita yaitu Mas. Ya.
Kok nggak bisa maju ya? Ini dia bisa. Baik Bapak Ibu, kita maju. Tadi sudah diperkenalkan ya bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Dera Amelwati, Bukit Tinggi. Ya udah I'm old now, 59 ya. Terus S1-nya program studi Belanda ya. Justru itu saya bisa mengajar bahasa Belanda juga ya di Fakultas Hukum ya. Kemudian jabatan saya sekarang pustakawan ahli utama. Alamat saya di Perpustakaan Nasional, rumahnya di Tanjung Priuk, HP-nya sedemikian, dan emailnya juga ada jika Anda perlu menanyakan sesuatu terkait perpustakaan khususnya gitu ya, bisa dihubungi saya. Tapi anyway, you have to be patient ya, nggak bisa langsung straight away jawab pertanyaan langsung jawab gitu, enggak ya, tapi ini dulu, beri waktu dulu because I have many things to do ya. Baik ya. Baik Bapak Ibu, nah deskripsi singkat, apa sih mata ajar kita nih? Mata ajar kita adalah kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi pustakawan. Bahwa pustakawan itu harus punya kompetensi, enggak hanya orang pasar bisa jadi pustakawan gitu, enggak ya, harus ada kompetensinya ya. Dasar kompetensi itu ada 3 ya, yaitu secara pengetahuan you have a knowledge gitu ya, punya pengetahuan. Terus you have a skill, punya keahlian. And the other one is attitude ya, jadi sikap kerjanya itu juga bagaimana, harus ada sikap kerjanya ya. Jadi mata ajar ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang pengertian kompetensi. Apa sih itu kompetensi gitu ya kan? Terus tenaga perpustakaan, apa itu tenaga perpustakaan? Sertifikasi, kompetensi pustakawan ya. Terus kompetensi tenaga teknis perpustakaan. Siapakah tenaga teknis perpustakaan itu? Kemudian tentu dalam bidang perpustakaan ya. Kemudian peran lembaga diklat profesi, peran organisasi profesi, dan peran lembaga perpustakaan dalam pengembangan kompetensi serta etika profesi bagi tenaga perpustakaan ya. Jadi kita harus juga tahu etika profesinya seperti apa supaya tidak melanggar ya, supaya satu sama lainnya saling menghargai, saling menghormati dan juga saling membantu. Enggak cuman misalnya ini nggak tahu gitu kan, begitu aja lu nggak tahu, jangan begitu ya. Kita sifatnya harus positive thinking ya, barangkali dia nggak tahu di sini tapi dia lebih banyak tahu di yang lain, jadi kita itu saling melengkapi ya, saling melengkapi. Baik, selanjutnya materi pokok kita apa sih dan sub materi pokok kita ya kan, kompetensi tenaga perpustakaan tadi kita membahas dulu pengertiannya ya, kemudian setelah pengertian itu kita pengertian tentang kompetensi tenaga perpustakaan langsung dibahas nih nanti ya. Terus standar kompetensi harus ada standarnya ya, tidak semena-mena aja ada pokoknya aku kompeten aja gitu ya, nggak ada sertifikasinya juga, sertifikasi kompetensi, ada ujiannya, bukan ujian sih dalam arti cuman verifikasi dalam gitu ya, Anda dinyatakan kompetensi tapi harus sertifikasi dulu. Nah kalau sertifikasi itu sifatnya adalah SDM-nya yang disertifikasi. Kalau lembaganya yang disertifikasi nanti itu namanya akreditasi perpustakaan. Itu bukan ranahnya di sini, tetapi Bapak Ibu nanti jangan mencampurkan antara akreditasi dengan sertifikasi ya. Kalau akreditasi itu berarti lembaganya ya, lembaganya bisa akreditasi sekolah ya. Jangan dicampurkan antara akreditasi sekolah dengan akreditasi perpustakaan, itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau sekolah itu hubungannya dengan Kemendiknas. Kalau akreditasi perpustakaan itu hubungannya dengan Lapnas ya, lembaga akreditasi perpustakaan ya, saat ini masih dinaungi oleh Perpustakaan Nasional ya. Kemudian lembaga pendidikan profesi ini apa aja nih ya, bisa universitas, bisa juga lembaga-lembaga yang udah independen yang ditunjuk atau udah disahkan oleh BNSP ya.
Kemudian ada peran organisasi profesi. Nah, gimana nih organisasi profesi ya turut mengembangkan potensi pustakawan ya. Nah, kemudian peran lembaga kerja perpustakaan. Bagaimana lembaga kerja perpustakaan itu berperan dalam meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan itu sendiri, SDM perpustakaan ya. Itu yang kita bahas hari ini. Terus kemudian ada lagi yaitu sub yang kedua kan kita tadi mengenai kompetensi tenaga perpustakaan dan satu lagi adalah etika profesi pustakawan ya. Etika profesi ini banyaknya tidak diketahui ya, tapi yang jelas ini masih dinaungi oleh Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI ya. Dalam hal ini kita akan berbicara nanti mengenai apa itu pengertian etika profesi, kode etik profesi, dan juga kode etik pustakawan ya Bapak Ibu ya. Ya. Mbak ini one way communication ini dulu ya. Nanti next you can ask me anything about my matter ya gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat pengertian ya, pengertian kompetensi. Pengertian kompetensi. Kompetensi itu ya bahwa ada beberapa pengertian ya Bapak Ibu ya. Yaitu misalnya aspek. Oh iya, Bapak Ibu sudah punya bahan ya kan ya? Bagaimana Pak Manitia, udah punya bahan kah mereka? Sudah ya. Ya, Bapak Ibu sudah punya bahan nih, juga sudah bisa dilihat ya. Jadi, nah bahan ini kan juga sebelumnya sudah diketahui toh. Jadi sebelumnya bisa belajar dulu kan. Ya, jadi before ditayangkan, jadi Bapak Ibu sudah bisa belajar dulu nih. Bahwa ASPE itu dia tahun 1667, long ago ya, yang menekankan bahwa kompetensi tidak hanya meliputi penugasan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga termasuk penugasan terhadap tugas dan motivasi dalam menjalankan tugas. Ya, ini masih sederhana ya. Dia menyebutkan keterampilan, berarti di sini hanya keterampilan yaitu skill dan pengetahuan itu adalah knowledge-nya, knowledge dan skill. Belum kepada attitude-nya, yaitu kita punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi nggak punya attitude gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya attitude, so what gitu loh kan. Jadi bisa aja punya orang lain jadi punya kita gitu ya kan. Jadi tidak ada etikanya gitu ya kan. Nah, itu harus kita pelajari, itu semuanya itu adalah menyangkut profesionalitas gitu ya. Profesionalitas bahwa itu ada 3 hal gitu ya, ada pengetahuan tadi, ada keterampilan, and the next is attitude-nya gitu ya. Terus kemudian Mirabeau ya, Mirabeau itu tahun 1667 juga mendefinisikan bahwa kompetensi yaitu sebagai suatu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Nah, ini knowledge juga nih ya, knowledge, keterampilan, skill dan kemampuan yaitu berhubungan dengan capability ya, capability how to bagaimana Anda menerapkan sesuatu, jadi kemampuan mengadopsi suatu ilmu ya, atau hal yang berhubungan dengan kinerja yang tinggi dalam pekerjaan seperti menyelesaikan masalah, pemikiran analitik dan juga kepemimpinan ya. Jadi ini kompetensi, bagaimana kompetensi kita dalam memecahkan masalah, apakah kita geradak geruduk aja memecahkan masalah atau kita keep kalem ya, kalem tetapi sambil kita mencari informasi-informasi lain ya. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu nih dapat berita ada di WA gitu ya, ada di WA berita gitu kan. Terus langsung diupload ya ke grup-grup lain padahal tidak melihat dulu itu hoax atau enggak gitu ya kan. Bagi seseorang yang punya kompetensi ya, orang yang profesional, dia enggak semena-mena begitu mengupload ya, apalagi itu yang membuat keresahan ya, keresahan masyarakat menjadi sara gitu ya kan. Nah, itulah tidak baik gitu ya kan. Jadi oleh sebab itu ya, sebelum diupload maka harus diteliti dulu. Nah, ini merupakan kemampuan outsider ya yang harus dimiliki oleh pustakawan ya. Jangan menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya gitu ya.
Jadi pikir dulu, think before sharing gitu ya. Jadi pikir dulu sebelum sharing gitu ya. Terus menyelesaikan ya. Kemudian terlanjut ya kita lihat Undang-Undang 13 nomor 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menjelaskan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja ya. Ini udah lengkap ya, seperti juga yang ada di undang-undang kita nomor 43 tahun 2007 ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tadi harus diketahui. Ini saya menyebutkan undang-undang yang lain karena ini hubungannya nanti dengan SKKNI ya, standar kerja kompetensi nasional Indonesia yang nanti dikeluarkan memang oleh oleh Depnaker ini Kemenaker Trans ya. Nah, ya baik. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari penerapan kompetensi bagi tenaga pustakawan itu adalah ngapain sih gitu ya kan? Tujuan penerapan kompetensi. Satu yaitu menstimulasi keunggulan layanan ya, karena kita primadonanya yaitu layanan. Namun layanan tidak akan bisa tampil prima jika tidak ada aspek-aspek yang menunjang atau bidang-bidang lain yang menunjang ya, seperti ya layanan tidak akan bisa bagus kalau tidak ada pengadaan, kalau tidak ada preservasi, kalau tidak ada pengolahan, dan semuanya merupakan satu kesatuan ya yang mengerucut ke atas menjadi tujuan dari perpustakaan itu sendiri ya. Jadi bottom up gitu ya kan. Nah, jadi kita harus semuanya saling menghargai, itu perlu ya, perlu untuk saling menghargai. Tidak hanya merasa wah aku di layanan, kalau nggak ada aku kau nggak bisa gitu kan, I am the best gitu, nggak begitu. Semuanya itu satu kesatuan dan harus saling bekerja sama dan harus kinerjanya juga harus saling berkaitan, berkoordinasi. Nah, itu menstimulasi ya keunggulan layanan ya. Jadi petugas layanan atau pustakawan layanan yang kompeten ya, seyogianya sudah mempunyai sertifikasi juga ya, supaya sudah teruji dan sudah baik secara praktik ya. Nah, nanti itu di sertifikasi itu ada 3 hal yang harus diuji gitu ya. Ya, pertama kita si asesor nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu sudah disusun oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Pustakawan ya. Itu udah diurai MUK-nya dan juga MUK itu materi uji kompetensi ya. Nah, jadi seyogianya jadi baru nanti dia bisa menjadi pustakawan layanan, nah gitu ya, lebih bergengsi ya gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbarui antusiasme para pustakawan terhadap profesi ya. Jadi tidak hanya lu apa sih, layanan mah bisa aja, itu orang tamat SMA juga bisa, no way, tidak kayak begitu ya. Ya bisa sih bisa, tapi ya seada-adanya aja gitu ya kan, tidak profesional seperti orang yang pernah ikut dalam sertifikasi, ikut dalam kegiatan yang sifatnya pendidikan formal ya, seperti itu ya. Kemudian menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas atau job description dan sarana pengevaluasi jabatan profesional ya. Karena nanti itu yang pustakawan kompeten tadi ya, itu dia sudah mengalami berbagai pengalaman gitu ya, baik secara pengetahuan yang dituntut di bangku akademis ya, baik secara pengalaman yang dia ada di perpustakaan maupun skillnya ya, maupun attitude-nya, karena dia sudah lama di perpustakaan, sudah tahu bagaimana cara itu
perencanaan program pengembangan pegawai secara berkelanjutan. Nah, karena SDM kita tadi itu udah kompeten ya. Nah, barangkali nanti bisa dibantu ya si yang kompeten ini bisa membuat program ya, program oh iya si A ini oh bagusnya ini di bidang pengembangan koleksi misalnya. Bisa diarahkan ke sana ya. Jadi perencanaan program apa lagi yang kita buat misalnya pengembangan layanan gitu ya. Seperti sekarang sudah ada OPAK, barangkali ada apa lagi gitu ya. Nah, bisa masuk ya seperti adanya IOS gitu kan, adanya juga e-resource, e-pusnas dan sebagainya yang bisa mengembangkan program perpustakaan itu sendiri ya. Dan begitu juga bahwa tadi si yang bekerja di perpustakaan tentu bukan saja pustakawan ya, banyak unsur-unsur lain yang membantu tercapainya atau tercapainya suasana yang baik untuk menunjang goalnya perpustakaan itu sendiri ya. Nah, ada di situ misalnya tenaga arsip ya, fungsional arsiparis, fungsional komputer dan segala macam itu ya, dan audiovisual dan segala macamnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu lanjutnya menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan terutama yang berhubungan dengan organisasi dan susunan pegawai perpustakaan ya. And the last but not least adalah mengajarkan masyarakat, lembaga pemerintah dan juga lembaga donor tentang pentingnya keterampilan dan pengetahuan bagi pustakawan profesional ya. Jadi si pustakawan itu sendiri juga harus bisa beradaptasi, selain dia punya kompeten, dia juga harus punya etika pustakawan itu tadi. Makanya ini mata ajar ini disatukan antara kompetensi tenaga pustakawan dengan how to be bagaimana dia bersikap ya, bagaimana attitude-nya ya gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Nah, itu tadi sudah tahu kan bahwa kompetensi tenaga perpustakaan itu satu ada kualifikasi ekonomik ekonomik lagi, mentang-mentang sekarang COVID ya, COVID ada hubungannya dengan ekonomi, ya udah penurunan ekonomi ya, tapi anyway kualifikasi akademik Bapak Ibu ya, adik-adik ya, pastilah ini adik-adik ya karena Ibu lebih tua pastinya ya. Tapi biarpun tua juga yang penting semangat ya, yang semangat, sehat yang penting dulu. Pertama tuh sehat ya, kedua semangat ya, terus baru nanti ya menuntut ilmu lah ya, ya menambah ilmu ya. Sebab apa? Perpustakaan itu adalah lembaga institusi untuk menuntut pengetahuan sepanjang hayat ya gitu ya. Dan seiring juga dengan kamusnya bahasa saya nih ya, not too old to learn katanya gitu ya, not too old to learn, bahasa orang kampung saya nih, aduh orang kampungnya nih ya, not too old to learn, tidak ada kamus tua untuk belajar ya, sampai kita nanti dimasukkan ke dalam keranda barulah berhentilah kita menuntut ilmu. Selama itu masih setua-tua apapun kita masih perlu ilmu ya, begitu ya. Itu kualifikasi akademik ya perlu untuk seorang yang tenaga perpustakaan. Kemudian kompetensi yaitu terkait dengan kemampuan, pengetahuan dan juga attitude-nya tadi ya. Terus kemudian sertifikasi itu menyatakan secara legal formal bahwa dia itu sudah kompeten dalam bidang satu yang diambil ya. Misalnya dia mengambil sertifikasi bidang layanan ya, layanan. Lah kalau dia udah dapat sertifikat dinyatakan kompeten di layanan, berarti dia udah berhak menyandang pustakawan layanan. Seperti itu ya. Ini juga sesuai dengan PP 24 tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang dari 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. So what is it? Profesionalisme, ya itu tadi ya, penugasan ya terkait penugasan pengetahuan, keterampilan dan perilaku ya harus remember always ini ya. Baik Bapak Ibu, nah kita lihat tadi anyway profesionalisme pustakawan, ada pengetahuan ya, ada yang bisa dituntut di
lembaga formal ya, yaitu universitas, akademi, institut gitu ya, atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh yang sudah terakreditasi lembaga tersebut ya, tidak hanya lembaga yang ada di bawah meja gitu ya. Di bawah meja apa tuh ya, di bawah meja ya. Baik, selanjutnya yaitu ya seorang profesionalisme juga harus punya pengalaman ya. Pengalaman itu ya bahwa dia sudah berpengetahuan ya, sudah tamat S1 perpustakaan tapi dia without any experience gitu ya. Nah, dia harus jangan langsung seperti katak di bawah tempurung gitu ya, merasa wah aku udah S1, aku udah S2, ini semuanya saya tahu, enggak begitu gitu kan, tapi harus juga bagaimana sih di prakteknya seperti apa, sama enggak akademisi dengan praktisi. Nah, gitu kan. Ya, anyway landasannya harus akademisi. Tapi di praktisi juga kita sudah bercampur dengan asosiasi, dengan juga masyarakat gitu ya. Dan terakhir adalah keterampilan ya, keterampilan bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menerapkan apa yang sudah kita dapat ya. Semuanya itu tentu dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan di bidang perpustakaan atau di bidang kepustakawanan ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu lebih gencar lagi sedang gencar-gencarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial gitu ya. Jadi perpustakaan itu enggak hanya sebagai gudang buku saja ya, yang dulu petugasnya lah orang tua-tua gitu yang tidak menarik ya. Sekarang ini sudah banyak inovasi-inovasi dan kreativitas ya, bahkan juga hal-hal yang unik ya disampaikan di perpustakaan, bahwa perpustakaan itu adalah juga tempat belajar, tempat berdiskusi, tempat berketerampilan, dan juga tempat kita transaksi, dalam arti misalnya ada diskusi mengenai bisnis apa sih ya yang bisa dikembangkan nih dari masa pandemi ini gitu ya. Masa pandemi ini kan banyak nih masyarakat kita yang di PHK gitu ya kan. Tapi jangan merasa minder di PHK, tidak. Coba cari lagi ilmu lain yang bisa diterapkan. Nah, bisa diskusi di perpustakaan Bapak Ibu, tapi ya anyway di perpustakaan sekarang juga terbatas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu khususnya di perpustakaan nasional ya. Perpustakaan nasional barangkali ya, atau di perpustakaan lain. Nah, soalnya di Jakarta ini COVID memang lagi semarak-semaraknya Bapak Ibu, lagi tinggi gitu ya kan. Jadi untuk itu berapa kali PSBB dilakukan ya. PSBB dilakukan, kemudian diperpanjang lagi gitu ya. Anyway, kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, ada memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun ya, mencuci tangan dan tidak melakukan berkerumun ya. Baik, sebaiknya ya di rumah, kalau memang nggak bisa di rumah ya salah satu diklat ini dilakukan seperti ini, maka karena kita tidak bisa secara face to face atau berhadapan gitu ya. Jadi ini cuma one way communication ya. Sebenarnya kalau menuntut kepuasan, saya tidak puas gitu ya kan. Saya tidak bertemu dengan Anda sekalian gitu ya. Tidak bisa berkomunikasi secara gesture gitu kan. Saya tidak bisa, biasanya saya kalau ngajar itu mah jalan-jalan, enggak duduk begini gitu ya kan, enggak duduk begini. Tapi anyway ya the show must go on gitu ya kan. Jadi ya segalanya harus dilakukan. Dan juga kata pepatah negeri saya, daerah saya juga, tak ada kayu akar pun jadi gitu ya kan. Jadi harus memanfaatkan semuanya yang ada, fasilitasnya. Tinggal Anda harus memotivasi diri untuk lebih bermanfaat ya, untuk lebih bermanfaat. Jangan hanya oh iya saya nggak tahu teknologi informasi, kalau nggak tahu ya belajar. Nah gitu ya. Nah, pustakaan profesional Bapak Ibu ya, menguasai bidang ilmu pustakawanan
ya. Kalau udah profesional ya tentulah harus menguasai bidang ilmu kepustakawan. Memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas pekerjaan kepustakawanan, ya. Kemudian melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan motivasi yang tinggi, ya. Apapun persoalan Bapak Ibu di rumah, ya, jangan dibawa ke kantor, ya. Jadi harus rumah is ya home, ya. Kantor is ya the office, ya. You have to do, harus mengerjakan semua yang berkaitan dengan kantor, gitu ya. Jadi itu untuk memotivasi yang tinggi ya Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai profesional itu pada pegawai, ya, khususnya ini pegawai, ya, pegawai dalam tentunya yang terkait di dalam satu instansi, ya, khususnya ini perpustakaan, ya. Nah, bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi profesional menyangkut pengetahuan khusus dalam bidang sumber daya informasi, akses informasi, teknologi, manajemen dan riset, serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai bisnis dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi. Ya, apapun harus dilakukan tentunya secara formal dan juga informal, ya, untuk positive thinking dan juga inovasi, ya, kreatif, ya. Kalau perlu satu keunikan yang membuat si pemustaka itu dari rajin datang ke perpustakaan, ya, tidak hanya atau rajin memanfaatkan konten-konten perpustakaan, ya. Seperti sekarang ini nggak bisa rajin datang ke perpustakaan karena kondisinya COVID, ya kan. Tapi ada konten-konten digital yang bisa dimanfaatkan, ya, seperti ada e-resources, ada e-pusnas, ada iOS dan sebagainya, ya. Nah, itu yang ada di Perpustakaan Nasional, tentunya yang ada di lain juga ada, gitu ya. Kemudian setiap pegawai memiliki kompetensi personal juga. Selain profesional harus ada personal juga, ya. Personal itu individu, ya, berupa keterampilan atau keahlian, sikap dan nilai yang memungkinkan pustakawan bekerja secara efisien, ya, menjadi komunikator yang baik, selalu mempunyai semangat untuk terus belajar sepanjang karirnya, ya, dapat mendemonstrasikan nilai tambah atas karyanya dan selalu dapat bertahan dalam dunia kerja yang baru dan terus berubah, ya. Jadi kita tidak hanya stay in place, gitu ya, jangan stay di tempat saja, gitu ya. Apa perkembangan yang perlu diikuti, ya ikuti. Kalau misalnya kita tidak bisa, belajar pada yang bisa, ya. Bukan berarti kita tua terus tahu semuanya, tidak, gitu ya. Anak-anak muda sekarang lebih canggih-canggih pengetahuannya, ya. Nah, tapi kita punya, bukan berarti anak muda lebih canggih terus langsung sombong, ya nggak bisa. Yang sombong itu hanya bisa Allah, ya. Jadi untuk yang sombong nggak boleh, ya. Jadi punya pengetahuan, ya berbagi, gitu ya. Bagaimana kita menunjang, ya, menunjang satu institusi supaya itu berhasil, ya, berhasil kegiatannya, berhasil juga segala-galanya itu. Nah, kayak kita sekarang ini, ya, kita mensyukuri kita punya kepala perpustakaan yang cukup qualified dalam arti memberikan motivasi, memberikan ilmu bagus dalam hal menunjang perpustakaan, sehingga, ya, kita juga bukan beliau saja yang eksis, tetapi kita pustakawan juga eksis, ya, juga eksis dikatakan juga dengan, ya, tunjangan kinerja kita juga meningkat terus nih. Nah, gitu ya. Ya, kalau tunjangan kita meningkat terus, ya kita juga harus menunjukkan kinerja meningkat juga, gitu ya. Tidak hanya hak kita, tetapi kewajiban kita juga harus disertakan, gitu ya, dipenuhi, ya. Seperti saya datang ke sini juga memenuhi kinerja saya, tentunya, ya. Begitu juga Bapak Ibu, ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita WFH, WFO, gitu ya. Jadi kalau WFA you don't know nothing for the office, gitu, enggak, gitu kan. Itu kan cuma place-nya aja, tempatnya aja di rumah. Tapi anyway, kita juga harus mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan kantor, yang hubungan dengan kepustakawan kita, yang hubungan dengan perpustakaan, yaitu khususnya tentang perpustakaan. Kalau Bapak Ibu kan di kepala perpustakaan sekolah, ya,
ya juga kadang-kadang kepala perpustakaan, bukan kadang-kadang ya, bisa dikatakan barangkali 85% kepala perpustakaan sekolah itu adalah guru ya. Tapi anyway nggak apa-apa, guru juga ya, tetapi anyway harus punya kompeten ya, punya pengalaman di perpustakaan gitu ya, dan punya apa namanya, motivasi dan juga punya kemauan untuk belajar ya. Segala sesuatu yang tidak kita ketahui bisa kita pelajari kok, ya kan, selagi kita masih diberi yang maha kuasa ilmu ya, pikiran yang waras gitu ya kan, nah, itu insya Allah bisa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, siapa itu tenaga perpustakaan? Tenaga perpustakaan bagaimana kompetensinya? Ya, tenaga perpustakaan, apa itu tenaga perpustakaan? Adalah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Ya, jadi tenaga perpustakaan tidak melulu hanya pustakawan saja, tetapi juga tenaga teknisnya. Ya, tenaga teknis segala, termasuk juga OB itu juga menjadi tenaga teknis perpustakaan. Ya, karena dia bekerja di perpustakaan. Tetapi tentunya OB punya hal yang punya ranah yang berbeda dengan pustakawan yang sifatnya sudah punya pengalaman ya. Nah, siapa itu pustakawan? Nah, ini baru pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan ya. Ya, jadi pengelolaan dan pelayanan itu tidak hanya inside tetapi juga outside ya, tidak hanya intern juga harus eksternnya bagaimana gitu kan, bagaimana perpustakaan itu bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sampai ke juga daerah 3T sana, daerah tertinggal, terluar dan terbelakang barangkali ya, gitu ya. Oleh sebab itu perpustakaan nasional juga sedang giat-giatnya juga bagaimana mensupport perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah T3 itu bisa diedukasi, bisa diadvokasi melalui perpustakaan. Untuk itu tentunya perpustakaan nasional juga harus menyediakan anggaran ya, anggaran yang enggak cukup sedikit untuk mendirikan dan mengelola perpustakaan yang ada di daerah 3T khususnya gitu ya. Karena kita Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, ribuan pulau ya, jutaan pulau malah yang ada penduduknya, kasihan kita yang tidak terinformasi gitu ya kan, maka perpustakaan adalah berperan dalam meningkatkan atau meningkatkan pengetahuan masyarakatnya. Kemudian tenaga teknis perpustakaan. Apa itu tenaga teknis perpustakaan? Adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis fotokopi, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Nah, ini harus ya memiliki kapabilitas ya, you have to capable in librarianship ya. Jadi integritasnya bagaimana juga ya. Terus kompetensi dalam bidang perpustakaan. Ini the highest of the librarianship ya, librarian ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada lagi kita ini kepala perpustakaan Bapak Ibu. Nah, kepala perpustakaan apa saja sih? Ada kepala perpustakaan nasional, kepala perpustakaan umum pemerintah ya, perpustakaan umum provinsi ya, dan segala macam itu semuanya itu ada di dalam Undang-Undang 43 pasal 30 ya Bapak Ibu ya. And the next is bahwa kita ini adalah diklat kepala perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Nah, siapa itu kepala perpustakaan sekolah ya? Kepala perpustakaan sekolah ini Bapak Ibu atau madrasah ya, dapat diangkat dari jalur pendidikan ya, dan juga dari jalur tenaga pendidik Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 25 tahun 2008 ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya dari pustakawan aja, namun ketika saya
melakukan akreditasi atau visitasi ke daerah dalam rangka akreditasi, saya juga menyarankan kepada sekolah-sekolah itu untuk mengangkat kepala perpustakaan itu dari skupnya kepustakawanan, Ibu. Jadi S1 atau D3 perpustakaan supaya mereka punya lahan tersendiri juga, Bapak Ibu. Kasihan sudah menuntut ilmu jauh-jauh lama-lama gitu ya kan, masa cuman jadi di perpustakaan itu hanya sebagai sebagai tenaga teknis ya, padahal dia S1 perpustakaan. Yang jadi kepala perpustakaannya siapa? Guru gitu ya. Guru dalam rangka apa? Ya memenuhi jam pelajaran ya 12 jam. Nah, sekarang Bapak Ibu guru kan sudah banyak pelajarannya. Nah, seyogianya itu diberikan kepada yang memang di bidangnya, the right place on the right woman gitu ya kan, atau the right man on the right place, terbalik ya. Sakit semangatnya terbalik nih. The right man on the right place gitu ya. Jadi orang yang tertentu ditempatkan di tempat yang benar, Bapak Ibu, supaya perpustakaannya lebih semangat lagi, Bapak Ibu. Ya, dia punya fokus tersendiri ya. Fokusnya memang ke bidang perpustakaan gitu, bagaimana memajukan perpustakaan, bagaimana supaya anak didiknya itu lebih termotivasi untuk datang ke perpustakaan, membaca di perpustakaan ya. Terus juga mengusul-ngusulkan buku-buku apa yang diperlukan atau diadakan di perpustakaan ya. Jadi si kepala perpustakaan sekolah itu jika dia memang jurusannya ilmu perpustakaan, Bapak Ibu, dia lebih fokus ya, lebih fokus. Kalau guru kan banyak pikirannya, Bu, anaknya banyak, belum lagi mata ajarnya ya, mata pelajarnya tidak hanya satu gitu ya kan, jadi udah tercabang-cabang, jadi nggak bisa dikatakan 100% in library, enggak gitu ya kan, jadi dia juga terbagi-bagi. Alangkah lebih baiknya kalau kepala perpustakaan sekolah itu adalah yang dari ranahnya ilmu perpustakaan gitu ya Bu ya, ya Bapak ya. Nah, baik. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat ya dokumen dari SLA ini ya membedakan kompetensi dari dua jenis ya, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi individu ya. Yang profesional yaitu terkait dengan terkait dengan pengetahuan pustakawan dalam bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, khususnya ini di perpustakaan khusus ya, itu ada Special Library Association katanya gitu ya. Tapi anyway kita bisa mengadopsi Bapak Ibu ya, mengadopsi ini sebagai satu hal yang sifatnya lebih general untuk perpustakaan, untuk pustakawan ya, bahwa si pustakawan itu menguasai sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen penelitian, serta kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi, Bapak Ibu. Nah, itu profesional ya. Nah, sekarang bagaimana individu? Ya, individu itu gimana ya? Nah, kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku, dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif ya, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebih, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya ya. Jadi tidak mudah down, tidak mudah a priori, tidak mudah merasa minder gitu ya Bapak Ibu ya. And the next ya, yaitu tadi jika tadi SLA Special Library Association tahun 2003 itu membagi kompetensi hanya dua, yaitu profesional dan individu ya. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu meliputi kompetensi inti ya. Yang kompetensi itu meliputi yaitu menambah pengetahuan dasar dengan praktek dan pengalaman yang terbaik, serta terus mempelajari produk-produk informasi, layanan, dan manajemen praktis sepanjang karirnya. Ya, ini tadi mempelajari know to all to learn ya, terus belajar dan terus belajar ya, sampai suatu saat kamu sudah tidak lagi hidup di dunia ini, gitu ya kan. Terus menaruh kepercayaan pada keunggulan dan etika profesional ya, serta nilai dan prinsip-prinsip profesi.
Kemudian yang kedua yaitu kompetensi profesional. Tadi udah dijelaskan sini ya bahwa ini juga memiliki pengetahuan, keahlian tentang isi sumber-sumber informasi dan subjek-subjek khusus sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Bagaimana juga pemustaka itu adalah primadonanya suatu perpustakaan. Tanpa pemustaka, perpustakaan itu tidak bisa hidup, Bapak Ibu. Ya, kita melayani, kita ini pelayan Bapak Ibu untuk pemustaka kita, dan kita juga harus tahu kebutuhan mereka apa gitu ya. Jadi kata orang daerah saya juga, jika ikan itu sekali dia bersilat di air, kita sudah tahu jantan betinanya, katanya begitu ya. Jadi sekali datang pustakawan itu ke perpustakaan ya, jadi dia baru sedikit dia mengemukakan informasi tentang kebutuhannya, kita sudah bisa menerjemahkan kebutuhannya apa. Nah, begitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kompetensi profesional yang lainnya itu mengembangkan dan mengelola layanan informasi dengan baik, ya, dapat diakses dengan mudah dan efektif dalam pembiayaan, ya. Jadi cost efektif ya. Jadi nggak mahal-mahal, nggak kudu datang ke perpustakaan nasional dari Irian sana gitu ya kan. Jadi Anda bisa mengupload atau mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan nasional melalui entah itu OPAK, entah itu IOS, entah itu IPUSNAS, e-resource dan sebagainya ya. Dan begitu juga kegiatan-kegiatan perpustakaan nasional itu masih dapat Bapak Ibu ikuti, yaitu bisa melihat dari berandanya perpusnas itu sendiri. Di situ banyak Bapak Ibu, aku membuat ini ya karya tulis nih, bagaimana nih supaya nilainya lebih nih ya. Nah, khususnya untuk ibu-ibu yang jadi guru ya, itu kan ada tuntutan angka kredit juga toh. Nah, tuntutan angka kredit misalnya menulis buku. Nah, menulis buku terus Bapak Ibu ada di ujung Indonesia sana gitu ya, entah itu dari Sabang atau Merauke gitu ya kan. Nah, itu Bapak Ibu mau supaya nilainya lebih tinggi, tentu pakai ISBN lah gitu ya kan, pakai ISBN. ISBN itu kebetulan memang di arrange di perpustakaan nasional Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah datang ke perpustakaan nasional dengan biaya yang mahal gitu ya, harus naik pesawat. Nah, sekarang pesawatnya juga Covid dan harus banyaklah ceritanya itu ya kan. Nah, terus Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh begitu. Yang penting Bapak Ibu punya koneksi internet aja, ya. Punya koneksi internet, terus dibuka beranda perpustakaan nasional, ada di situ layanan ISBN atau ISBN online, ya. Daftar di situ udah, you have not to pay anything, ya. Jadi nggak bayar, jadi cost efektif di situ ya. Jadi nggak bayar, bisa dapat gitu ya kan. Dan angka kreditnya juga tinggi daripada nggak pakai ISBN Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya itu menyediakan layanan untuk masyarakat ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya mampu memprediksi kebutuhan informasi, saya sudah bilang tadi ya, mengetahui dan mampu menggunakan teknologi untuk pengadaan, pengorganisasian dan juga informasi Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal pengadaan misalnya Bapak Ibu ada alat seleksi ya, alat seleksi nggak kudu alat seleksi itu yang sifatnya handout saja seperti katalog penerbit ya, tetapi juga bisa yang ada di online Bapak Ibu ya, bisa katalog penerbit online ya, bisa bentuk bibliografi online ya, dan bisa juga indeks ya, bisa juga apalagi biografi ya, itu semuanya adalah alat seleksi ya Bapak Ibu ya. Ada abstrak juga ya, bisa Bapak Ibu berenang di Google ya, di Google untuk mencari alat-alat seleksi yang perlu gitu. Nah, untuk itu perlu kemampuan menggunakan teknologi ya untuk pengadaan, pengorganisasian dan juga untuk penerapan informasinya ya. Kemudian secara berkelanjutan memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan kebutuhan ya. Kalau dulu kebutuhannya datang ke perpustakaan membaca di tempat ya, kalau sekarang nggak kudu membaca di tempat lagi, bisa di tempat Anda sendiri. Namun perpustakaan juga harus mendigitalkan dulu tentunya koleksi-koleksinya agar bisa ditonton atau dilihat, dibaca ya oleh pemustaka kita
di seantero bumi ini ya, bukannya Indonesia aja, tetapi bisa juga dibaca di luar negeri sana ya, di Australia, Amerika, and so forth ya. Kemudian kompetensi individu memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik ya. Jadi kita harus punya dulu dari diri sendiri dulu ya. Jangan kita orang lain disuruh sementara kita nggak bisa gitu, sementara kita nggak semangat, menyemangati orang tetapi diri sendiri nggak semangat. How come is it? Gitu ya kan? Memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Ya. Jadi Anda adalah the best service, gitu ya, server, ya, the best as the best, ya. Terus mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru, baik di dalam maupun di luar perpustakaan, ya. Jadi dirinya memang ada di luar, ya, tapi pikirannya tetap bagaimana how to develop library gitu ya kan, bagaimana ya. Nah itu berpandangan luas. Nah itu tadi hubungannya dengan apa yang harus dibuat dia di perpustakaan lagi ya gitu ya. Nah tadi udah untuk tempat berkumpul. Nah sekarang apalagi tempat berdiskusi, apalagi tempat praktek bisnis bisa aja gitu ya kan. Asal bisnisnya yang wajar-wajar aja, yang halal gitu ya kan. Nah, ya. Kemudian mampu mencari partner kerja ya. Nah, kita juga melihat kira-kira kita mampunya di mana, fashion kita di mana. Nah, cari fashion yang sama juga supaya kita lebih bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya. Nah, sesuaikan. Kalau kita nggak punya fashion di situ, terus kita dipaksakan ke situ, akhirnya kita juga depresi gitu ya kan. Nah, kemudian mampu menciptakan lingkungan kerja yang dihargai dan dipercaya, Bapak Ibu ya, dipercaya ya. Kemudian memiliki keterampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif. Ya, optimis Bapak Ibu ya, optimis dalam hidup ini. Terus dapat bekerja secara baik dalam suatu sistem, dalam satu tim kerja, ya, nggak hanya menonjolkan diri ini, kalau nggak gara-gara gue nggak bisa nih, nah, jangan begitu ya. Semua orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Marilah kita sama-sama saling memenuhi kebutuhan itu, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi kita harus saling melengkapi, gitu ya, saling melengkapi, ya. Kemudian dapat bekerja secara baik dalam satu tim, yaitu memiliki sifat kepemimpinan, ya. Pustakawan juga harus memiliki sifat kepemimpinan dalam arti individu, dalam arti bagaimana misalnya ada satu masalah, ya, kita nggak langsung misalnya, aduh bagaimana nih ya, udah semaput gitu ya kan, nggak begitu gitu kan. Jadi kalau kita harus tahu how to resolve the problem, gitu kan. Bagaimana nih? Persoalannya di mana nih ya? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang berselisih misalnya, dicari solusinya seperti apa gitu ya kan? Terus mampu merencanakan ya, atau memprioritaskan dan memusatkan pada satu yang kritis ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih perlu ditangani, itu dulu ya. Contohnya sekarang ini ya. Perpustakaan Nasional mempunyai nilai anggaran yang banyak, tetapi Bapak Ibu, ini COVID lebih utama gitu ya. Nah, kira-kira dipangkas lah, bukan berarti dipangkas dalam arti negatif, tidak gitu ya. Kira-kira apa nih yang diprioritaskan ya untuk masyarakat, yang mana nih yang harus bisa dipotong atau direncanakan untuk tidak dulu gitu ya. Bisa kita memusatkan perhatian pada hal yang lain ya, misalnya pengadaan ya, karena masa COVID ini kita tidak bisa, pemustaka tidak bisa langsung ke perpustakaan, jadi dia harus melalui daring ya, online ya. Barangkali Perpustakaan Nasional juga perlu membagi-bagikan pulsa, barangkali gitu ya, itu mungkin gitu ya. Atau mendigitalisasikan koleksi-koleksinya biar bisa dibaca oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu harusnya dalam arti ini memprioritaskan, akan memusatkan pada sesuatu yang lebih penting, yang kritis gitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, terus memiliki komitmen untuk selalu belajar dan merencanakan pengembangan karir ya, always learning ya, belajar dan belajar ya, never old to learn ya, not too old to learn ya tadi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mampu mengenali nilai dan dari kerjasama secara profesional dan solidaritas itu sendiri
ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu memiliki sifat positif, ya, fleksibel dan dalam menghadapi perubahan, ya. Don't think negatif, ya. Jadi jangan negative thinking gitu ya, positif dulu ya, fleksibel dalam menghadapi perubahan, ya. Jangan langsung stres gitu ya kan. Jadi anyway, ya kita bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, bisa mencari tim. 1 jam. Oh iya, 10 menit lagi. Oh masih banyak ini standar kompetensi. Oke. Saya diingatkan 10 menit lagi. It is not enough, just only 10 minutes. Oh iya ya, 10 menit ya. Oh my God. Banyak cerocosnya sih ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ada standar kompetensi ya. Ya, transfer kompetensi ini Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Nah, bisa juga di search di internet ya. Nah, perkembangan dari SKKNI ini Bapak Ibu, tadinya SKKNI ini cuma 83, nomor 83 tahun 2012 ya. Nah, ini perkembangannya ada 4 tahun sekali Bapak Ibu. Nah, untuk itu Perpustakaan Nasional menyikapinya dengan ada Perka nomor 6 tahun 2006 ya, tentang RIP SKKNI ya. RIP ini bukan rest in peace ya Bapak Ibu, tapi rencana induk pengembangan SKKNI bidang perpustakaan. Dan kini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terbit ya yang SKKNI terbaru nomor 236 tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori kesenian, hiburan dan rekreasi golongan pokok perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya bidang perpustakaan. Nah, saat ini masih disosialisasikan Bapak Ibu, nanti itu akan banyak lagi klaster-klaster yang bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu, ini sudah ya tadi ya bahwa standar kompetensi itu bisa mengaitkan institusi pendidikan, pelatihan, lembaga perpustakaan dan juga lembaga penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Ini still much ini, masih banyak ini Mas ya. Syarat penyusunan kompetensi ya, apa dibaca aja nih, menyesuaikan penyusunan standar kompetensi dengan perkembangan ilmu perpustakaan tentunya ya. Kemudian menggunakan referensi dan rujukan standar ya, dan diusahakan tidak hanya negeri kita aja ya, juga harus berkolaborasi secara internasional supaya nanti ada mutual recognition agreement-nya ya, bahwa sertifikat kita juga diakui di luar negeri sana, tidak hanya kita aja udah kompeten tetapi tidak bisa ketika kita mau ke Australia terus kita bekerja di perpustakaan dikatakan sebagai pustakawan layanan tetapi sertifikasi kita tidak diakui, itu tidak boleh juga ya Bapak Ibu. Maka kita harus berkolaborasi dengan kita harus mengikuti mutual recognition agreement, ada pengakuan saling keterkaitan ya, proses salingnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ini nggak usah saya terangkan lagi kali ya, standar kompetensi pustakawan, kualifikasi ekonomi, kompetensi pustakawan and so forth ya. Dan kemudian Bapak Ibu standar kompetensi teknis juga Bapak Ibu, bahwa kualifikasinya ya, ini nggak usah karena ini masih banyak ya Bapak Ibu, standar kompetensi tenaga ahli bidang perpustakaan ya Bapak Ibu harus memiliki serendah-rendahnya S1 minimal 5 tahun ya di perpustakaan ya, enggak hanya langsung aja ya, mentang-mentang udah punya akademik tetapi tidak langsung jadi kepala perpustakaan, no way ya, jadi harus punya pengalaman minimal 5 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian nih standar perpustakaan standar kompetensi kepala perpustakaan Bapak Ibu bisa lihat nih ya, baca aja sendiri ya, karena ada kompetensi kepala perpustakaan nasional. Bapak Ibu kepala perpustakaan sekolah bisa aja jadi kepala perpustakaan nasional, bisa ya, karena nanti kan ada lelang jabatan ya, bisa saja, who knows gitu ya kan. Anyway Bapak Ibu harus mengadvokasi diri, memotivasi diri untuk lebih berkualitas gitu ya. And the next Bapak Ibu, hubungannya dengan kompetensi kepala perpustakaan ya Bapak Ibu ya, kepala perpustakaan sekolah ya, itu bisa dari jalur pendidik dan bisa juga dari jalur tenaga kependidikan, masing-masing punya persyaratan. Kalau dari jalur pendidik Bapak Ibu harus S1 dan juga punya pengalaman minimal 3 tahun. Tapi kalau dari tenaga pendidik Bapak Ibu punya minimal D2 gitu ya, dan punya pengalaman kerja juga. Nah Bapak Ibu sertifikasi kompetensi tadi saya sudah ceritakan bahwa ini dilakukan oleh
LSP, lembaga sertifikasi ya pustakawan ya, lembaga sertifikasi profesi pustakawan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini nanti dipelajari SKKNI terbaru, tetapi untuk kali ini pada saat ini kami masih memakai yang SKKNI 83 tahun 2012 ya, bahwa aspek-aspeknya ada LSP-nya, ya, ada LSP-nya tentu ya, lembaga sertifikasi profesi, ada MUK-nya, materi uji kompetensi, dan juga ada TUK-nya. Nah, TUK-nya tempat uji kompetensi, dan yang paling penting, the last but not least is asesor. Kalau tidak ada asesor, how come ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya, saya udah diburu-buru nih. Diskusi habis ini ya? Iya, oke. Ya. Belum masih ada ya. 5 minutes more ya. Kemudian Bapak Ibu, pustakawan harus memiliki latar belakang pendidikan profesional. Nah, sekarang nih kita lihat tuh pustakawatinya yang cantik gitu ya, nggak ada lagi yang tua sekarang ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, peran organisasi profesi ya. Peran organisasi profesi. Nah, itu Bapak Ibu ngapain sih organisasi profesi itu gitu ya? Ya, sebagai mitra dalam menyusun standar kompetensi bisa ya. Tim teknis juga ya, dapat juga memberikan sertifikat kompetensi dengan catatan organisasi tersebut mampu mendirikan LSP yang sudah terakreditasi gitu ya, mampu menyusun MUK-nya dan juga mampu memberikan TUK-nya, juga menyediakan asesor tentunya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, peran lembaga kerja perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, ini saya sebagai asesor. Tuh, my name is ada tuh Bu. Nah, tuh Nelwati SSMSI juga sebagai asesor ya Bapak Ibu ya. Asesor di lembaga sertifikasi profesi pustakawan ya Ibu ya, yaitu memberi kesempatan mengikuti program pendidikan lanjutan baik formal ataupun informal, memberikan peluang ikut mengikuti dan segala macam itu Bu ya. Nah, selanjutnya etika profesi kepustakawanan ya. Etika itu apa ya? Etika itu adalah karakter, watak dan adat ya gitu ya. Terus etika tentu berkaitan dengan pekerjaan yang salah, benar, baik atau buruk ya. Kemudian etika dibuat berdasarkan prinsip moral tentunya yang ada pada saat dibutuhkan. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, apa itu profesi? Kepustakawanan. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihatnya ya. And the next, etika perpustakaan. So, etika profesi. Etika profesi itu disimbolkan dengan kode etik ya. Kemudian etika profesi ini merupakan memiliki tugas serta juga tanggung jawab ya. Ada tugas dan tanggung jawab, ada hak dan tanggung jawabnya. Kemudian ada beberapa pendapat lainnya tentang etika profesi ini ya. Kemudian Bapak Ibu, tujuan etika profesi menjunjung tinggi martabat profesi tentunya, menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi dan sebagainya Bapak Ibu. And the next prinsip dasar etika profesi harus ada tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas moral. And the next is etika profesi itu sendiri Bapak Ibu, khususnya untuk perpustakaan. Kode etik itu adalah norma atau azas yang diterima oleh satu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, itu kode etiknya. Kalau profesinya, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. So what is the aim atau the goals of kode etik profesi ya? Yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, dan juga layanan di atas keuntungan pribadi ya Bapak Ibu. Tidak mendahului keuntungan pribadi atas keuntungan semua, tidak, tetapi mengutamakan kepentingan layanan dulu, kepentingan pemustaka dulu daripada kepentingan pribadi. And the next fungsi kode etik Bapak Ibu ya, memberikan pedoman ya, itu sebagai kontrol sosial, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi ya. Kita punya organisasi profesi yang menangani masalah-masalah yang ada di sekitar kita, di sekitar pustakawan dan kepustakawan kita ya.
Pelanggaran kode etik seyogianya harus ada sanksinya ini ya, baik itu sanksi berupa sanksi moral atau sanksi dikeluarkan dari organisasi ya, baik ya. Contohnya yang lebih keren yaitu IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia itu ada kalau pelanggarannya ada yang sanksinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu tentang organisasi profesi ini, pustakawan ini, Bapak Ibu lebih lanjut bisa melihat di pasal 35, pasal 36 dan juga pasal 37 Undang-Undang 43 tahun 2007 Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kode etik pustakawan ini sekarang ini masih disusun oleh IPI ya, dan yang dituangkan dalam ADART-nya Bapak Ibu ya. Namun kode etik itu harus disahkan melalui kongres ya Bapak Ibu, kongres IPI. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu ASTA atau 8 Etika Pustakawan Indonesia. Nah, Bapak Ibu ya. 1, melaksanakan tugas sebagai mana nih? Oh, dari ini. What is it? Oh, nih. Oh ya. Ini nih. Bukan merahnya. Kemana tadi? Oke nih. Oh, enggak bisa ke sini. Oke dah. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka. Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya ya. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi. Menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme. Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas. 6. Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi ya. Kita berikan privasi pemustaka tetapi kita tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi karena yang menangani penggunaan informasi tadi ada yang berwenang, ada pihak yang berwenang, entah itu kepolisian, kejaksaan atau juga dia melanggar undang-undang TI ya, dan sebagainya. Nah, dan ketujuh Bapak Ibu mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual ya. Jadi tidak plagiarisme gitu ya, plagiarisme ya. Terus menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawatnya. Baik Bapak Ibu, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur kata, jemari disusun maaf diminta. Terima kasih. Hartelek bedang, kata orang Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik makasih. Bapak Ibu. Dengan demikian paparan dari Ibu Nelwati mengenai kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi kepustakawanan. Semoga paparan yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan di tempat Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing dan berkeluh kesah, bertanya di forum diskusi hingga pukul 14. Demikian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nelwati dan Bapak Ibu peserta, Diklat dan Mas Faujan selaku host. Dan untuk bahan tayang, mohon diupload di LDK Mas Faujan. Dan izinkan kami live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puji. Ya, terima kasih.